Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Erina dan teman-teman. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 5, yaitu tentang financial risk ya. Dimana kebetulan kita mendapatkan jurnal ya tentang the value relevance of financial distress risk, yang mana nanti studi kasusnya ada di Nasdaq Company, yaitu Bursa Efek Rumania. Nah, di sini ditulis oleh Ion dan kawan-kawan pada tahun 2015. Nah, nanti detailnya akan disampaikan oleh teman-teman. Ada Mbak Marisa, ada Mas Habibi, dan juga Mas Elman. Nah, sebelum dijelaskan tentang jurnal, maka saya coba menjelaskan sedikit tentang financial distress. Jadi di mana financial distress adalah ketidakmampuan sebuah perusahaan untuk melakukan pembayaran ya keuangan untuk membiayai operasionalnya. Penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah internal. Internal itu disebabkan karena kesulitan cash flow. Nah, kesulitan cash flow ini di mana terjadi penerimaan hasil operasi, pendapatan hasil operasi tidak bisa mencukupi biaya operasional. Nah, ini disebabkan karena manajemen yang salah ya, atau terjadi inefisiensi pada saat proses perusahaan itu beroperasi. Terus yang kedua, besarnya tagihan hutang. Jadi ini kesalahan pada saat keputusan untuk mengambil hutang, sehingga pada saat membayar cicilan itu lebih tinggi cicilannya daripada pendapatannya, sehingga perusahaan tidak mampu membayar hutangnya, berakibat pada asetnya akan disita. Yang ketiga adalah kerugian yang terus menerus. Nah, ini bisa akumulasi dari tahun ke tahun, kerugian itu terus-menerus melakukan kerugian sehingga tidak mendapatkan laba. Yang faktor kedua adalah eksternal ya. Di sini karena ada faktor pertama eksternal, yaitu makroekonomi ya. Penyebabnya banyak sekali. Ini bisa karena perubahan suku bunga dan sebagainya. Terus juga ada kebijakan pemerintah ya. Ini juga salah satu contoh, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan gara-gara kebijakan. Contoh di kelautan, Bu Susi yang lagi tren saat ini, banyak sekali pengusaha ikan kerapu keramba yang dulunya sukses karena begitu ada kebijakan tidak boleh dilakukan penjualan ikan di tengah laut, maka semua usahanya menjadi tutup ya. Terus juga pertanian, terjadi harga yang dibatasi ya, harga gabah, sehingga petani pun sering merugi dan sekarang masih direview. Terus yang terakhir adalah krisis moneter, yang ini menyebabkan kurs mata uang asing itu menjadi tidak terkendali. Contoh krisis kemarin, dari dolar yang 3.000 menjadi 10.000 lebih, yang kontraknya pada saat ini kebanyakan perusahaan importir ya. Jadi pada saat kontrak dia kurs 3.000, pada saat waktu bayar kursnya lebih tinggi. Jadi terjadilah ketidakmampuan bayar ya pada saat membayar LC. Nah, bagaimana cara mendeteksi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress? Yaitu yang pertama biasanya menggunakan metode Altman-Z-Score. Karena di jurnal relevansi finansial itu Ion dan kawan-kawan itu menggunakan rumus sendiri. Nah, sementara saya coba menggunakan rumus sederhana yang biasa umum digunakan dan paling sederhana. Yang pertama menggunakan metode Z-score. Ini adalah menghitung ya rasio-rasio keuangan. Yang pertama yang digunakan adalah rasio WC ya, atau yang bisa disebut dengan work capital ya, modal kerja dibagi dengan total aset ya, nanti nilainya berapa. Terus yang kedua adalah return earning atau laba ditahan, jadi laba yang sudah dikurangi pembagian dividen dibagi total aset. Terus yang ketiga yaitu C, yaitu EBIT atau earning before interest dan tax dibagi total aset ya. Jadi laba sebelum pajak dan bunga. Yang D adalah
nilai ya market value equity atau nilai saham sesuai dengan harga pasar dibagi dengan book value debt atau nilai buku hutang ya, nilai sisa buku hutang atau biasa disebut. Terus yang lanjut adalah E, di mana E ini adalah sales atau penjualan dibagi dengan total aset. Ya. Ini rasio-rasio yang akan digunakan. Nah, ini ada 5. Nanti yang di review oleh Ion itu kurang lebih ada sekitar 8 ya, lebih banyak. Nah, dari sini nanti nilainya akan diketahui Z. Nah, Z ini nilai dari rasio capital sama TA ya, A ya. Nah, ini berapa rumusnya? Yaitu 1,2A ya. Nanti ditambah dengan 1,4B. Ditambah lagi dengan 3,3 C ya, ditambah lagi 0,6 D, ditambah lagi 1E. Nah, hasilnya jika Z ya, jika Z ini hasil ya lebih kecil ya, lebih kecil dari 1,8 nilainya, maka ini dikatakan bankrupt zone ya. Perusahaan dikatakan perusahaannya bangkrut. Bankrupt zone. Jika Z atau nilainya antara 1,8 sampai dengan 2,6, ini gray zone. Nah, gray zone ini perusahaan harus melakukan perbaikan. Kalau tidak melakukan perbaikan, maka bisa mengarah ke kebangkrutan. Ya, sebelum kebangkrutan ada deteksi dininya, itu gray zone. Nah, yang paling aman adalah kalau nilainya 2,6 ya, Z di atas 2,6. Nah, ini adalah safe zone. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya mohon doanya. Sebentar lagi saya harus berangkat ke Australia. Jadi presentasi akan diteruskan oleh teman-teman, Mas Elman, Mbak Risa, sama Mas Habibie. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.